Wilujeng dalu, Rahayu. Rahayu. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian Anda yang telah menyaksikan acara ini. Acara ini merupakan program dari Organisasi Ilmu Kasih dan Jati Indonesia, yang mana organisasi ini merupakan salah satu organisasi yang bergerak dalam pelestarian kebudayaan Jawa, khususnya di ilmu spiritual Jawa. Dan tentunya kedepannya nanti akan ada banyak informasi ataupun episode-episode baru yang akan kami berikan untuk mengupas tuntas tentang ajaran para leluhur kita. Oleh karena itu, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share, dan tentunya mengaktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan di setiap episode terbarunya. Hari ini saya sudah bersama dengan Bopo Ki Gunawan Mangusudiro. Beliau adalah Ketua Umum sekaligus Bini Sepuh dari Organisasi Ilmu Kasih dan Jati Indonesia. Selamat malam Bopo. Selamat malam. Rahayu. Rahayu. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Bopo menindaklanjuti di episode sebelumnya. Bopo mengatakan bahwa orang Jawa adalah suku tertua di dunia. Orang Jawa sudah memiliki ilmu ketuhanan yang tinggi dan tentunya menjadi masyarakat yang beradab. Nah, tema kita hari ini adalah Bopo ingin mengetahui tentang bagaimana sih cara orang Jawa khususnya dalam menyelaraskan perilaku kehidupannya sehingga terjadi keharmonisan dalam hidup, atau bisa dikatakan hidup yang beradab itu tadi, Bopo. Silakan, Bopo. Ya, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Dalam arti orang Jawa yang sudah beradab sejak zaman purba hingga sekarang, ilmu ketuhanannya sudah melaksanakan sembahyang. Ya, sembahyangnya orang Jawa itu namanya samadhi. Ya, doanya lewat puja semadi tadi. Ya, selain daripada itu, untuk perilaku orang Jawa itu ada pedoman. Ya, namanya pedomannya orang Jawa sampai sekarang yang masih dipedomi oleh warga ilmu kasih dan jati itu adalah yang namanya Hastobroto. Hastobroto. Apakah itu sama dengan Hastobrotonya yang kalau kita membaca ajaran Hindu itu, Bapak? Kalau ajaran Hastobroto yang diungkapkan lewat pewayangan, wayang kulit itu Hastobroto dari pedoman orang tokoh agama yang dari India, ya. Jadi itu pedomannya Srimad Valmiki Ramayana yang dia mengambil dari buku Sri Bhagavad Gita. Berarti ini Hastobrotonya berbeda gitu? Berbeda. Hastobroto yang dituangkan di Mahabharata yang mengambil dari buku Sri Bhagavad Gita itu khusus untuk pedoman para pemimpin, ya, raja dan sebagainya zaman dulu. Kalau Hastobroto di Jawa itu untuk semua jalma manungsa, ya, berpedoman selain mengetahui Tuhan bahwa hidup di dunia ini ada yang menghidupkan, itu juga mempunyai pedoman Hastobroto. Berarti bukan hanya untuk orang Jawa ini ya? Ya, semuanya. Semua suku bangsa berarti? Semua suku bangsa. Nah, untuk Hastobroto ini bukan Hasto ya. Kalau Hasto ini. Hasto ya, karena bahasa Jawa itu beda satu huruf sudah beda maknanya. Hasto, to. Berarti pakai TH. Ya, TH. Kalau tulisan sekarang TH. Hasto itu 8. Kalau Hasto itu tangan. Ini Hasto ya. Hastobroto. Hasto itu 8, broto itu perilaku, lelakon. Angka pertama atau pratama itu kita kudu manembah lan muji dumateng Ki Urip. Itu pertama kali bahasa Jawanya seperti itu. Dalam artian Ki Urip itu karena itu sebutan pelajaran. Ki Urip itu
adalah bahasa Jawa ya toh. Hurip, hu itu wujud, wujudnya manusia ini. Rip itu roh hilapi. Roh hilapi itu roh ratu, hilapi geni. Jadi wujudnya bertempat di pusat hidup ini. Kalau orang Jawa mengatakan dulu namanya kembang gedang. Karena itu pusat hurip, tidak berani basa Jawa ini jangkar, gak wani, tidak berani karena ini sangat pusat hurip. Jadi bahasa dokternya jantung itu tidak berani. Jadi namanya Ki Urip itu pusatnya di kembang gedang ya. Ya. Kalau kita sudah mengetahui harus menambah lan muji pada Ki Urip, makna daripada maksud tujuannya itu adalah kita sudah mengetahui hurip. Hurip itu eneng sing nguripi, otomatis kita harus mengetahui yang membuat hidup. Gitu. Kita hidup itu harus mengetahui kepada yang membuat hidup kita. Ya, itu bahasa yang bisa jadi. Kalau zaman sekarang sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Itu maksudnya ya pertama kali dalam arti sesuai dengan bangsa kita adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kedua itu bahasa Jawanya Dwitiyah. Dwitiyah yang kedua itu kita kudu manembah marang Yayah Rena. Yayah Rena. Siapa itu Bapak Yayah? Yayah Rena itu Yayah itu bapak, Rena itu ibu. Karena apa? Keberadaan kita di dunia ini kan lewat bapak dan ibu. Jadi bahasa Jawanya Yayah Rena. Jadi kita manembah lan muji, manembah tadi dalam arti kalau sekarang jadi waktu dulu ya menyembah betul kepada orang tua. Kalau sekarang masih dilakukan seperti itu malah bagus sebetulnya itu loh. Nggak usah takut dan malu, itu memang perilaku nenek moyang kita seperti itu. Jadi kita kalau di sini kan masih banyak dilakukan nyuwun ngapura kepada orang tua itu tiap hari-hari tertentu. Itu sebetulnya suatu saat nyuwun ngapura setiap hari setiap saat enggak apa malah bagus itu tuh. Jadi Yayah Rena itu kita harus manembah lan muji Yayah Rena itu kepada orang tua, bapak dan ibu, karena keberadaan kita di dunia lewat bapak dan ibu gitu loh. Ya, yang ketiga itu namanya Tritiyah. Ketiga itu Tritiyah, itu kepada mertua. Mertua itu jadi basa Jawane maratuwa. Ya, karena apa fungsinya? Pemberian mertua itu di dunia yang melebihi pemberian mertua itu tidak ada. Karena apa? Mertua itu memberi pada kita yang namanya dana rasa mulya. Ya, jadi kalau sudah rumah tangga baru mengetahui bahwa mertua itu wajib dihormati dan disembah itu adalah karena apa? Di dunia ini peparingi maratuwa, pemberian mertua itu tiada bandingannya. Karena yang diberikan adalah dana rasa mulya tadi. Salah satu contoh yang laki-laki mempunyai istri itu pemberian mertua. Yang perempuan mempunyai suami itu adalah pemberian mertua tadi itu ya. Keempat itu caturta. Yang caturta itu adalah ke Darawarda, ya kan? Ke Darawarda. Siapa itu Bapak Darawarda itu Dara itu sedulur, Warda itu tua, saudara yang pernah tua. Jadi basa Jawane anak barep. Saudara yang pernah tua. Ya, yang pernah tua. Karena apa? Fungsinya saudara yang pernah tua itu, yang tertua atau yang dituakan itu basa Jawane pinangka gantine Yayah Rena lamun wis ora ana. Jadi menjadi saudara pernah tua itu harus mempunyai jiwa lapang dada. Karena apa? Mewakili orang tua nanti kalau orang tua sudah tidak ada. Jadi harus mempunyai pedoman seperti orang tua, itu belajar seperti itu. Karena itu pedoman gitu.
Jadi tanggungannya orang tua itu yang belum selesai ya harus wajib menyelesaikan dan sebagainya. Itu tanggung jawab lahir batin itu. Terhadap adik-adik. Iya semuanya. Itu wajibnya seperti itu. Dan ya, dalam arti lahir batin itu ya secara lahirnya, secara batin itu ya pendidikan dan sebagainya itu wajib gitu. Darowerdo itu. Konco. Kelima itu bahasa Jawanya poncomah. Kelima itu kita harus menghormati kepada guru lantaran. Kenapa? Karena bahasa Jawa guru lantaran itu harus dihormati. Karena manusia hidup di dunia itu kan sudah mempunyai gurunya sendiri, guru sejati. Guru sejati. Ya, jadi guru sejati kalau tidak mengenal guru lantaran kan tidak bisa ngerti. Contohnya mulai bicara, membaca, tulis sampai pintar itu kan lewat guru lantaran. Apakah itu guru bangku sekolahan, apakah itu guru agama, spiritual, lewat spiritual keagamaan dan lain-lain, itu kan harus lewat guru lantaran. Ya kan? Jadi kita harus hormat pada guru lantaran. Karena fungsi daripada guru lantaran itu adalah untuk mencerdaskan guru sejatinya sendiri. Itu loh, jadi berarti siapa saja yang pernah mengajari kita atau memberikan iya, kita ilmu, berarti kita juga bisa walaupun itu sebagai orang yang lantaran. dikatakan orang hidup, kita mengatakan orang umurnya baru kemarin, kalau itu memberi pelajaran yang bagus, itulah dianggap pelajaran. Guru lantaran. Guru lantaran itu. Yang keenam atau ke satmah. Keenam itu adalah ke keluarga. Apa fungsinya keluarga? Namanya keluarga kan bapak, ibu, anak. Bapak, anak, ibu, anak dan sebagainya. Yang penting namanya keluarga. Dalam basa Jawa ini saomah, tunggal saomah. Saudara tunggal saomah. Itu namanya keluarga. Nah, itu fungsinya keluarga itu, fungsine kuwi basa Jawane mengkuatkan kehidupan kita. Mengkuatkan kehidupan kita. Jadi dalam arti persatuannya kuat. Fungsi keluarga itu persatuan. Nah, seperti halnya kalau saudara banyak kan kadangkala kan padudon, sering bertukar. Namun salah satu contoh, umpamanya kakak saya dibilang teman, kakakmu jelek kan, hati nurani kan merkite. Iya betul. Itu tidak terima. Gitu. Tidak terima. Iya, itu otomatis. Karena itu fungsi keluarga itu adalah menguatkan pada perilaku kita tiap hari. Dulu itu yang ke satmah, fungsinya keluarga seperti itu. Itu yang ke satmah ya. Yang ketujuh itu adalah saptomah. Ketujuh itu bahasa Jawanya saptomah. Ya. Itu adalah ke tangga wisma. Tangga wisma lingkungan ini. Jadi kita harus menghormati tangga wisma. Tangga wisma itu fungsinya tangga wisma itu adalah bahasa Jawane tangga wisma kuwi minangka nguji marang lakon kita. Lakone jalma. Jadi tangga wisma lingkungan itu fungsinya untuk menguji kepada kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Baik dan jeleknya perbuatan manusia itu yang tahu adalah tangga wisma lingkungan sendiri. Gitu loh ya. Karena tadi hasto, ini yang ke-8 itu namanya kita harus menghormati dan menghormati pada negara. Eneng nada-nada ditulis kudu menghormati marang panguwasa negara. Lah panguwasa negara kuwi sapa? Ya pangarsa kuwi sing ditugasne mulai nek awake dhewe mulai presiden sampai teko lurah carik dan sebagainya. Jadi keterangane neng kono ya
sejatine pangarsa negara kuwi luwih utama, ananging manawa arep nglakoni kan diawali saka diri pribadi. Ngene lho. Jadi ini Bapak Hastobroto atau 8 pedoman perilaku manusia itu kalau kita bisa menjalankan semuanya, berarti itu akan menghasilkan kehidupan yang tentram, damai gitu. Baik itu pada saat manusia berkomunikasi dengan Tuhan ataupun secara perilaku horizontal ke keluarga sampai ke penguasa. Kan pedomannya sudah ada karena untuk perilaku manusia itu selain menuju kemenangan kehidupan kan basa Jawane sing digoleki tentrem. Nek tentrem ki sak apa-apane. Semuanya maksudnya tentrem itu. Dan 8 aspek ini juga sudah melingkupi kehidupan kita. Ya, menuju ketentraman, menuju keadilan dan sebagainya. Itu karena manusia kan menurut pola pikir atau kompetensinya kan tidak sama. Ya, tapi sebetulnya gini, bahwa nenek moyang kita sudah mempunyai pedoman juga bahwa manusia sedunia itu sebetulnya rasanya sama saja. Ya, yang tidak sama adalah yang merasakan. Bahkan apakah itu rasa lahir, apakah itu rasa batin, nanti bisa dicek ya dan dijabarkan. Baik Bapak. Terima kasih Bapak atas waktu yang diberikan, atas penjelasan yang luar biasa ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak itu bermanfaat bagi kita semua Bapak. Terima kasih Bapak atas waktunya. Demikianlah acara pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Gunawan tadi bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam dan rahayu. Rahayu. Terima kasih Bapak. Iya.